Ada tiga hal, bahkan mungkin empat sebab sekaligus yang menggagalkan kemenangan Arsenal atas sang juara bertahan Manchester City pada Sabtu 1 Januari 2022, laga pertama di tahun yang baru. Arsenal unggul lebih dulu. Arsenal turun bermain tanpa Mikel Arteta yang positif terpapar, memantau pertandingan dari rumahnya dan memberikan instruksi via telepon. Tuan rumah sudah kalah 4 kali dari 5 head-to-head terbarunya melawan Manchester City sebelum laga pada Sabtu malam 1 Januari 2022. Tetapi The Gunners memulai pertandingan secara menyenangkan dengan 1 gol dan memberi tekanan pada tamunya yang dibawa arahan mantan atasan Arteta, Pep Guardiola. Manchester City selalu gol lebih dulu. Sekedar perbandingan, dari 5 laga terbaru Manchester City, seluruhnya selalu diwarnai oleh gol The Sky Blues pada babak pertama, kecuali saat mereka menjamu Wolves pada 11 Desember 2021. Skor pada masa 45 menit pertama laga melawan Wolves itu berakhir 0-0. Kita perlu mundur sampai dengan laga Liga Champions Manchester City di kandang RB Leipzig pada 8 Desember 2021, untuk melihat The Sky Blues kebobolan 1 gol lebih dulu pada babak pertama. Faktanya adalah ini kali pertama City kebobolan gol pada babak pertama pertandingan Liga Inggris sejak terakhir kali mereka mengalaminya pada Mei 2021. Terjadi di kandang Newcastle United pada kemenangan 3-4 di St. James Park. Manchester City menjadi lemah pada menit-menit terakhir. Bahkan ketika City kebobolan 3 gol dalam kemenangan 6-3 atas Leicester City pada Boxing Day 26 Desember 2021, 3 gol rubah biru terjadi pada babak kedua dengan 45 menit pertama usai dengan skor 4-0. Demikian juga kemenangan 1-3 di kandang Watford pada 5 Desember 2021, gol tuan rumah terjadi pada babak kedua. Kemenangan 1-3 di kandang Aston Villa 2 Desember, gol skuad Steven Gerrard terjadi pada paruh kedua pertandingan. Demikian juga pada hasil imbang 2-2 di Stadion Anfield pada 3 Oktober, 2 gol The Reds terjadi pada paruh kedua dengan skor terjaga 0-0 selama babak pertama. Jadi memang City lebih lemah pada paruh kedua mulai pertengahan babak kedua sampai dengan menit-menit akhir ketika pemain City mulai kelelahan. Dominasi Arsenal selama 45 menit pertama. Data pertandingan memperlihatkan selama 45 menit pertama, Arsenal kalah dalam hal dominasi bola, 32% banding 68% milik Manchester City. Tetapi justru tuan rumah melepaskan lebih banyak percobaan gol, 5 berbanding 4, dan lebih banyak serangan tepat sasaran, 2 berbanding 0. Satu diantaranya berujung gol dari Bukayo Saka dengan umpan silang datang dari Kieran Tierney. Arsenal memanfaatkan lebar lapangan setelah Ben White mencuri bola dari Kevin De Bruyne. Bola dari sisi kanan dialihkan ke sayap kiri sebelum sang pemain Skotlandia itu, Kieran Tierney, mengirim umpan silang ke perbatasan kotak penalti. Ada Kapten Alexander Lacazette di sana, tetapi Bukayo Saka mencuri bola lebih dulu dan menembak ke gawang Ederson. Martinelli membuang 2 peluang. Pemain Argentina berusia 20 tahun Gabriel Martinelli bersalah untuk 2 peluang emas Arsenal pada babak pertama. Pada 2 kesempatan itu, Gabriel Martinelli seharusnya meneruskan umpan ke rekannya, Kapten tim Alexander Lacazette, tetapi dia gagal melakukannya dan menyebabkan hilangnya 2 peluang gol. Kalau saja pemain muda Argentina itu tidak bersikap egois, menyerahkan bola ke Lacazette, maka Arsenal bisa unggul lebih banyak dan kemenangan akan lebih mungkin terjadi. Arsenal sesali gagalnya penalti bagi Odegaard. Tim London Merah itu akan menyesali penalti yang gagal diberikan wasit setelah mantan pemain pinjaman Real Madrid, Martin Odegaard, dijatuhkan oleh kiper Ederson di tepi kotak 6 meter. Wasit Stuart Atwell yang memimpin pertandingan mengecek video tetapi menyatakan jempol Ederson menyentuh bola lebih dulu. Dalam kenyataannya, tidak ada jempol. Kaki Ederson menyandung kaki Odegaard yang membuat pemain Norwegia itu terjatuh. Pada babak kedua, Manchester City menyamakan skor melalui gol penalti Riyad Mahrez setelah Bernardo Silva dijatuhkan di dalam kotak oleh Granit Xhaka. Hal ini memunculkan kecaman dari kiper Aaron Ramsdale.
Mengapa pelanggaran oleh Ederson tidak berujung penalti, sementara kaki Granit Xhaka dianggap melanggar Bernardo Silva? Sikap tidak konsisten dari sang pengadil menjadi sebab kekalahan Arsenal. Gabriel versus Gabriel berakhir kartu merah. Gabriel Magalhaes menerima 2 kartu kuning beruntun dalam waktu 2 menit yang berujung pengusirannya dari lapangan. Kartu kuning pertama diberikan wasit setelah dia berusaha merusak titik putih sebelum penalti dilakukan oleh Riyad Mahrez. Kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Gabriel Jesus. Komentator Rio Ferdinand mengecam kelakuan bek tengah Brasil itu merusak titik putih penalti sebagai tidak ada gunanya, lalu mengecam pelanggaran terhadap Gabriel Jesus sebagai hal memalukan dan bodoh. Terjadi masih sangat jauh dari titik penalti dan tidak mengancam gawang Aaron Ramsdale. Rodri seharusnya sudah diusir. Rodri, sang pencetak gol pada masa injury time, seharusnya juga meninggalkan lapangan untuk selebrasinya mencopot jersey. Dia sudah terlibat dalam 2 pelanggaran sebelum itu, 1 kali terhadap Gabriel Martinelli yang seharusnya berujung kartu kuning, tetapi dia lolos. Kartu kuning yang diterimanya untuk perayaan gol mencopot kaosnya seharusnya membuat City bermain dengan 10 orang yang bisa berdampak sangat besar karena masih ada selisih 5 menit sejak insiden itu sampai dengan menit ke-98 saat pertandingan berakhir. Arti kekalahan Arsenal melawan Manchester City. Ini merupakan kekalahan pertama Mikel Arteta setelah berhasil mencatatkan 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris usai 2 kekalahan beruntun, 2-1 di Everton dan 3-2 di Manchester United, dengan keduanya terjadi pada pekan pertama Desember 2021. Arsenal berhasil mencatatkan 4 kemenangan setelah itu, bahkan 5 kemenangan di semua kompetisi saat menghabisi Sunderland 5-1 di kompetisi EFL Cup. Dengan kekalahan ini, maka tim London Merah tertahan pada posisi keempat dengan 35 poin dalam ancaman West Ham United yang pada 2 Januari 2022 berhasil menang 1-3 di kandang Crystal Palace. Sementara itu, bagi Manchester City, untuk sementara mereka berhasil menjauh 11 poin di atas pesaing terdekatnya Chelsea. Sepanjang sejarah kompetisi Premier League, hanya ada 2 kesempatan margin lebih besar dari 11 poin di puncak klasemen. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.